Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah kita adalah pencobaan mendahului mahkota kehidupan. Mari saya undang kita semua untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami yang singkat ini, kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus yang benar, Tuhan Yesus Kristus yang mau menjelma menjadi manusia, menderita, bahkan mati di atas kayu salib demi menanggung hukuman dosa kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami boleh menerima kematian Yesus Kristus demi keselamatan kami? Kami bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Bukan saja Tuhan Yesus sudah mati, tetapi kami juga bersyukur boleh melihat kebangkitan Kristus di hari yang ketiga, yang memberikan kami pengharapan menjalani kehidupan di dunia yang berdosa dan penuh dengan bahaya ini. Tuhan terima kasih kami masih boleh hidup meskipun di masa-masa pandemi ini. Kiranya kami boleh senantiasa bersandar kepada pertolongan Tuhan melalui setiap pencobaan ataupun ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh bekerja, kiranya kami boleh senantiasa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kami jalankan dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Yakobus 1, ayat 12 sampai 13, kita akan membacanya bersama-sama. Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Mari kita sama-sama membacanya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Salah satu kisah pencobaan yang begitu jelas yang diceritakan dalam Alkitab adalah bagaimana Yesus Kristus ketika mau melayani secara publik, Yesus mengalami satu pencobaan atau ujian. Kita bisa mengerti pencobaan yang Yesus alami ketika dia mau melayani secara publik di orang-orang Yahudi, di Yerusalem dan sekitarnya, itu adalah sebuah pencobaan dan juga ujian. Ya, bahasa Inggris yang lain dari pencobaan adalah trial atau tes atau ujian adalah trial. Sebelum melayani secara publik, Yesus dicobai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dicobai oleh siapa? Dicobai oleh iblis. Kita tahu ya, ini pengertian kita yang benar, pencobaan itu datangnya dari iblis, ujian itu datangnya dari Allah. Tetapi di satu kondisi, keduanya kita bisa pahami sebagai pencobaan maupun ujian. Memang, waktu Yesus dicobai di padang gurun, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dibawa oleh Roh Allah, Roh Kudus. Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. Ini pertama kali Yesus dicobai. Kemudian di padang gurun itu Yesus berpuasa selama 40 hari, dan kemudian Alkitab mencatat, laparlah Yesus Kristus selama 40 hari di padang gurun, tidak makan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Allah izinkan ada pencobaan di dalam kerangka ujian hidup, apakah manusia itu beriman atau tidak. Ya, Tuhan izinkan pencobaan, meskipun pencobaan itu datangnya dari iblis. Tuhan lakukan ujian supaya kita boleh naik level iman kita, semakin dewasa. Nah, kemudian kita lihat Yesus Kristus ketika dicobai di padang gurun, apa yang terjadi? Pertama, iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, maka ubahlah batu-batu ini menjadi roti, supaya kamu bisa makan, supaya perutmu itu kenyang.
Kemudian Yesus menjawab iblis dengan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus melawan pencobaan dengan firman Tuhan, ada tertulis. Yang kedua, ini ada perbedaan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan roh Allah lagi yang membawa Yesus, tetapi dicatat di Alkitab, iblis yang membawa Yesus ke tempat lain. Jadi Yesus dicobai oleh iblis itu 2 kali. Ya, dibawa kepada 3 tempat. 1 kali roh Allah membawa Yesus ke padang gurun, yang kedua iblis membawa Yesus ke Yerusalem. Ke kota Yerusalem, kota yang suci. Kemudian di Yerusalem ada bait Allah yang begitu megah, begitu besar. Kemudian iblis mengatakan, ditaruhlah Yesus di atas bait Allah. Jika kau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat akan datang menyelamatkanmu, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Kemudian Yesus menjawab dengan firman Tuhan mengatakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis mencobai Tuhan. Ini dilarang di Alkitab. Nanti kita akan bahas, apa sih dosa mencobai Tuhan? Bukan hanya iblis bisa mencobai Tuhan, tetapi manusia juga bisa mencobai Tuhan. Salah satu contoh sederhana adalah, iblis menggunakan firman Tuhan demi mencobai Tuhan. Kalau begini, maka harus begini. Lakukan. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Sembuhkan. Kalau Tuhan Maha Kuasa, berikan aku kesehatan, kekayaan. Itu kita sedang mencobai Tuhan. Meskipun kita sakit, bukan berarti Allah tidak baik. Meskipun kita miskin, meskipun kita tidak baik, tidak sejahtera, bukan berarti Allah tidak Maha Kuasa. Ketika kita menggunakan konsep kita, kalau Tuhan begini, maka begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mencobai Tuhan. Harusnya begini, otakku mengatakan begini dong. Kita sedang mencobai Tuhan, seperti iblis kita. Yesus katakan, jangan cobai Tuhan Allahmu. Itu pencobaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesus dibawa lagi pindah ke tempat yang lain. Oleh iblis lagi. Yesus dicobai oleh iblis, dibawa pindah-pindah 2 kali. Tetapi dibawa oleh roh Allah 1 kali ke padang gurun. Dari padang gurun, iblis membawa Yesus ke Yerusalem. Dari Yerusalem, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang paling tinggi, dan memperlihatkan kerajaan dunia serta segala kekayaannya kepada Yesus Kristus. Dan iblis mengatakan, jika engkau sujud menyembah kepada iblis, kepadaku akan kuberikan semua ini, kerajaan dunia dan kemegahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis kemudian ditegur lagi oleh firman Tuhan. Ada tertulis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus sembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian sejak itu iblis pergi mengakhiri pencobaan Yesus Kristus itu, dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai Yesus terus. Iblis itu begitu sabar, begitu tekun dalam mencobai Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sebagai manusia 100%, Dia pun mengalami pencobaan untuk melakukan dosa. Sama seperti kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pun dicobai. Dia manusia. Dan namanya manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak bisa jatuh ke dalam dosa, kita bukan manusia. Kita tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yesus dicobai oleh siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat dunia yang berdosa mencobai Yesus Kristus. Kerajaan dunia, makanan roti itu bisa saja mencobai Yesus untuk melakukan dosa. Tapi yang kita bisa lihat juga, Yesus dicobai oleh iblis yang suka menggoda manusia untuk berdosa. Hidup Yesus itu penuh dengan pencobaan. Saat Yesus hidup, mulai melayani secara publik, ataupun saat proses melayani, bahkan mengakhiri pelayanannya, begitu banyak pencobaan yang harus dihadapi oleh Yesus Kristus. Sampai pada akhirnya Yesus difitnah, Yesus disalahkan meskipun Dia tidak salah,
Yesus divonis hukuman salib, meskipun hukuman salib itu tidak layak bagi Yesus Kristus. Yesus tidak berdosa. Yesus setia kepada Allah, tetapi pada akhirnya Yesus memahkotai duri. Mahkota duri ini apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Mahkota duri ini adalah pencobaan dan bahkan penghinaan, penghukuman. Yesus alami itu. Ini aneh bukan? Kalau memang seseorang yang taat 100%, seorang yang begitu baik, bukannya harusnya dia dapat itu mahkota kemuliaan, mahkota bunga mawar? Tapi kenapa Yesus mendapat dia rela ganti mahkota bunga yang harusnya dia dapatkan, dia ganti mahkota duri untuk kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berhasil melalui perjalanan salib yang penuh penderitaan itu. Yesus sudah mendapatkan mahkota yang paling mulia dari Allah. Dia sudah taat sempurna di hadapan Allah Bapa. Dan saat ini Yesus ada di mana? Yesus memang di hati kita. Tetapi Yesus itu sudah naik ke surga. Dia ada di surga, melihat kita semua, dan terus mendukung kita, supaya kita bisa menghadapi setiap pencobaan di dalam kehidupan kita. Supaya kita kuat menghadapi mahkota duri yang bisa saja kita alami silih berganti. Martin Luther mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, they gave our master a crown of thorns. Why do we hope for a crown of roses? Orang-orang Yahudi, Romawi memberikan mahkota duri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa kita sebagai muridnya, sebagai budak Yesus Kristus, mengharapkan mahkota bunga di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang-orang berdosa memberi mahkota duri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa kita harap mahkota mawar? Jika Yesus sebagai Tuhan kita hadapi berbagai-bagai pencobaan, apakah kita boleh berharap bahwa hidup kita ini hanya ada ketenangan dan kenyamanan tanpa pencobaan? Itu harapan yang salah. Harapan yang salah. Gereja tidak boleh membuat jemaatnya atau mengajarkan jemaatnya selalu harapannya baik, selalu harapannya berkat, selalu harapannya kekayaan. Tidak. Yesus miskin. Yesus menderita, dia memahkotai kepalanya dengan duri. Kita harap mahkota mawar, ini nggak benar. Yesus Tuhan kita dapat mahkota duri. Kita hambanya dapat mahkota mawar. Ini adalah pengharapan yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu siapkan ketika kita suatu hari nanti dapat mahkota duri juga. Itu yang perlu kita siapkan. Kita perlu siap menghadapi pencobaan sampai kita menang menghadapi setiap pencobaan. Kita lihat Yakobus 1 ayat 12a yang barusan tidak kita baca. Di situ dikatakan oleh Yakobus, berbahagialah orang yang bertahan, remain steadfast, tabah, yang tetap setia dalam pencobaan. Ayat ini mengingatkan kita kembali kepada Yakobus 1 ayat yang kedua, yang sebelumnya sudah kita bahas, yang mengatakan di Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku yang kukasihi, yang sedang menghadapi berbagai pencobaan dan penderitaan yang berat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, a joy, apabila kamu hadapi pencobaan itu. Karena dengan demikian, imanmu itu diuji oleh Tuhan dan rohanimu itu semakin kuat di dalam Tuhan. Pada ayat 12a ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus menggunakan kalimat khotbah Yesus di bukit, yaitu apa? Ucapan-ucapan bahagia. Yakobus katakan, berbahagialah. Berbahagialah. Diberkatilah. Blessed. Diberkatilah. Salah satu ucapan bahagia. Nah, kalau kita bandingkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapan yang dilakukan oleh Yakobus di ayat ini, terus kita coba cari kesamaannya, kemiripannya di mana, kemudian kita akan menemukan bahwa
Ucapan bahagia dari Yesus Kristus yang senada dengan ayat yang kita bahas ini adalah, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Alami pencobaan, alami ujian. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah mereka yang dicela karena Yesus, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Harus berbahagia. Ya, karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Berbahagialah. Pada ayat ini Yakobus mengatakan berbahagialah kepada orang yang bertahan, yang setia sampai mati kepada Yesus Kristus meskipun hidup susah. Meskipun hidup banyak pencobaan, dia setia, nah maka dari itu berbahagialah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat ini, kata pencobaan di sini berbeda dengan Yakobus 1 ayat 2 ataupun Yakobus 1 ayat 13. Kata pencobaannya ya, lebih tepat diterjemahkan sebagai trial, bukan temptation. Trial ini sifatnya menguji. Jadi berbahagialah kamu yang bertahan dalam ujian atau trial, ya, pencobaan, trial. Sifatnya itu lebih murni, lebih mendukung untuk naik level. Kalau tes ya, tes atau trial itu lebih baik. Kalau temptation atau pencobaan itu, yaitu dari si iblis. Kenapa? Karena ingin meruntuhkan iman kita. Nah, berarti kita bisa lihat dari ayat ini unik. Karena Yakobus mengatakan kata trial atau tes. Ujian yang ada, kesulitan yang ada, untuk menentukan kita itu naik kelas atau tidak. Dalam kerohanian kita. Itu maksudnya Yakobus. Berbahagialah, kurang lebih kalau bahasanya sekarang, berbahagialah anak-anak yang masih sekolah, kalau kamu bisa ulangan atau ujian. Itu menentukan kamu itu naik kelas atau tidak. Kurang lebih gambaran Yakobus itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan ingin uji orang-orang Kristen, apakah orang Kristen itu siap dipakai Tuhan lebih lagi, lebih banyak lagi, lebih heran lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus menghadapi trial, ujian. Ini mirip seperti pencobaan Yesus Kristus. Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun, diuji. Sebelum Yesus melayani secara publik, ada ujiannya, trialnya. Baru setelah lolos, Yesus melayani secara publik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hal yang umum dalam kehidupan kita. Setiap pelajar mengalami hal ini. Ujian dulu, baru wisuda. Setelah wisuda, dapat hidup yang selanjutnya. Apakah pekerjaan, apakah pernikahan. Itu ya, ada trialnya. Trial atau tes itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ibarat kita menjadi tester es krim. Ya. Kita waktu beli es krim Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu sebagai tester, pencobanya, penguji. Kita boleh memilih es krim yang mana yang mau kita pilih, kita makan, kita pakai. Kemudian kita cobalah satu scoop ya, satu scoop kebanyakan ya. Satu sendok itu yang kayu kecil dimakan, oh nggak suka, buang. Sukanya rasa apa? Vanila, stroberi, anggur, apa? Suka. Ketika suka, berhasil lewat ujian tester kita, baru diambil oleh kita, terus dimakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu diuji oleh Tuhan, diambil dulu sedikit. Berhasil nggak? Dicoba dulu oleh Tuhan. Rasanya tuh ada rasa buah Roh Kudus nggak? Ada kasih nggak? Ada sukacita nggak? Ada kesetiaan nggak? Ada kebaikan nggak? Ada pengendalian diri? Ada kelemah lembutan nggak? Tuhan coba, oh ternyata baik ya orang ini, pelayanan. Aku mau pakai dia lebih besar lagi. Itulah trial, itulah tes, itulah ujian dari Tuhan. Maka kita berbahagia kalau Tuhan mau memakai kita lebih lagi. Ayat 12b dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini alasan kita berbahagia yang kedua, yaitu apa? Kalau kita sudah tahan uji, kalau kita sudah lulus trial, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Inilah kenapa Yakobus katakan berbahagialah. Kamu ketika ada ujian bisa dipakai Tuhan lebih besar lagi.
Bukan ini itu, ketika kamu lulus ujian, kamu akan dapat mahkota kehidupan, melebihi mahkota kemuliaan. Kalau dapat mahkota kehidupan, sudah pasti dapat mahkota kemuliaan. Tetapi orang yang mendapatkan mahkota kemuliaan, belum tentu mendapatkan mahkota kehidupan. Yakobus janjikan bahwa kamu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada dua berkat yang kita alami ketika kita mendapatkan ujian dari Tuhan. Pertama, Tuhan mau jadikan kita alat kemuliaannya lebih besar. Yang kedua, Tuhan janjikan mahkota kehidupan bagi kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita mau merenungkan tentang mahkota. Apa sih? Secara mahkota itu adalah simbol upah dan berkat Allah kepada umatnya. Ya, simbol upah dan berkat Allah kepada umatnya. Kalau kita lihat di Amsal 10 ayat 6, di Amsal 10 ayat 6, secara implisit dikatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, di atas kita ini sudah ada mahkota kemuliaan. Ada berkat di atas kepala orang benar. Itu adalah berkat orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Jaminannya itu adalah mahkota kehidupan yang suatu hari nanti kita akan terima ketika kita masuk surga bertemu dengan Yesus Kristus. Apa itu mahkota kehidupan? Kalau kita sudah lihat mahkota itu simbol berkat dan upah, sekarang kita akan merenungkan makna mahkota kehidupan. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang makna mahkota kehidupan. Yang pertama adalah mahkota kehidupan berarti janji kehormatan dan kuasa di masa depan. Orang Kristen akan memperoleh janji berkat di masa depan bila berhasil bertahan di dalam setiap pencobaan di dalam kehidupannya, di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap penganiayaan. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini sesuai dengan Wahyu 2 ayat 10, dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita bisa melihat, mahkota kehidupan itu adalah seperti hadiah. Hadiah yang Tuhan berikan bagi kita yang bertahan di dalam penganiayaan. Ada janji kehormatan, ada janji kuasa di masa yang akan datang. Yang kedua, mahkota kehidupan juga berarti karangan bunga, kemenangan. Seperti karangan bunga, kemenangan. Ini bicara soal penghargaan, appreciation. Ya, penghargaan itu seperti apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Penghargaan itu ketika kita kerja, dapat uang. Kita pikir itu adalah gaji kita. Kita pikir itu adalah hak kita. Tetapi kalau kita mengerti dengan perspektif yang lain, uang yang kita terima karena kita bekerja, itu bukan semata-mata upah. Tetapi juga adalah penghargaan, appreciation. Kita bisa menghargai orang dengan uang, kita bisa menghargai orang dengan sikap kita, kita bisa menghargai orang dengan apapun yang baik bagi orang tersebut. Dan di sini Tuhan mengatakan, kamu akan dapat mahkota kehidupan, itu berarti penghargaan, ya, penghargaan karena kamu setia. Itu seperti karangan bunga papan yang dapat menjadi ucapan bahagia, yaitu apa? Selamat dan sukses. Misalkan ketika kita buka usaha atau ketika kita menikah misalkan ya, atau wisuda, itu ada selamat dan sukses. Itu seperti penghargaan. Apa sih artinya bunga? Penghargaan. Ya mungkin ada orang ngomel, ngapain sih kita kasih bunga-bunga gitu? Kan ngabisin uang, cuma dipajang 2 hari, 3 hari. Tidak, itu bukan bicara soal fungsi. Itu bicara soal appreciation. Penghargaan kita kepada orang yang sukses, yang baru membuat bisnis yang baru. Atau juga bunga duka cita ya. Bunga duka cita kita berikan kepada orang yang di rumah duka, itu sebagai penghargaan kita, perhatian kita kepada orang yang masih hidup, yang ditinggalkan orang yang dikasihi.
Itu ya, appreciation. Yang ketiga, makna mahkota kehidupan adalah kerajaan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Allah. Nah, sekarang kita akan lihat dengan cepat, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 ayat yang paralel dengan konsep ini. Pertama, Yakobus 2 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 2 ayat 5. Ini adalah kerajaan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Allah. Ini ada ayat yang mirip dengan ayat makna mahkota kehidupan. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Roma 8 ayat 28. Garis bawahi kepada orang yang mengasihi Allah. Roma 8 ayat 28, di situ juga dikatakan, saya akan bacakan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi, bagi mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah penekanannya. 3 ayat ini bicara soal upah di masa yang akan datang, tetapi dengan syarat. Wah, katanya kasih Tuhan agape tanpa syarat. Kok ada syarat sih? Ya, katanya Tuhan anugerah keselamatan itu gratis, tidak ada syarat. Kenapa ada syarat? Yaitu apa? Barang siapa yang mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa, kita harus ingat, kalau kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, itu karena anugerah Allah juga. Bukan berarti usaha kita, saya mengasihi Allah dapat surga. Itu bukan Kristen. Itu ajaran non-Kristen. Berbuat baik, masuk surga. Berbuat dosa, masuk neraka. Itu bukan Kristen. Kristen itu mengatakan kita selamat karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan membuat kita mengasihi Kristus, mempercayai Yesus, mentaati Yesus, menyerahkan hidup bagi Kristus. Itu keselamatan orang Kristen. Jadi kita bisa lihat, barang siapa yang mengasihi Dia. Pertanyaannya bagi kita adalah, kita sudah mengasihi Tuhan kah? Kita sudah dapat anugerah untuk bisa mengasihi Tuhan kah? Itu yang perlu kita minta. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bisa mengasihi Tuhan. Bisa mengasihi Yesus. Kita lanjut ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat 13a. Di situ dikatakan, apabila seorang dicobai, atau terjemahan lainnya adalah tergoda oleh cobaan, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah, di sini barulah kita bisa melihat bahwa kata pencobaan di sini bukan trial lagi, tetapi temptation. Ya, kalau kamu dicoba sampai kamu tuh didorong untuk melakukan dosa, kamu nggak boleh katakan temptation itu dari Allah. Nggak boleh. Tuhan itu jahat, pengen saya berdosa. Tuhan itu jahat, pengen saya berbohong, berzina, mencuri. Tuhan itu jahat, membuat saya korupsi, rakus. Nggak bisa. Kita nggak bisa katakan pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebelum kita lanjut bahas, saya ingin ceritakan sebuah kisah tentang kejahatan yang luar biasa, yaitu tentang kisah Holocaust. Kita tahu Holocaust ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah salah satu kejahatan atau malapetaka yang begitu besar yang pernah terjadi di Eropa. Ya, orang yang meninggal karena pandemi corona itu mungkin saat ini sekarang itu sekitar 4 juta atau hampir 5 juta orang.
Tetapi orang yang mati karena Holocaust itu 6 juta orang Yahudi. Holocaust itu apa sih? Holocaust adalah pembunuhan orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua antara tahun 1941 sampai 1945. Kita tahu ya, Nazi Jerman itu menguasai beberapa negara di Eropa. Kemudian Nazi ini, orang-orang Jerman, dia melakukan pembunuhan sistematis kepada 6 juta orang Yahudi ya di seluruh Eropa, di seluruh negara yang diduduki Jerman. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Penembakan massal, tembak mati semua. Pembunuhan orang Yahudi itu dilakukan dengan cara bagaimana? Mereka masukkan ke camp kejam sekali. Bukan hanya pembunuhan massal orang Yahudi ini dengan cara apa? Ada filmnya juga ya, tentang pembunuhan di camp konsentrasi itu. Caranya dengan masukkan orang ke ruangan ini, kurang lebih ruangan ini tertutup, anggap ruangan seaula ini tertutup, nggak ada udara, kemudian dibocorkan gas beracun, mati semua. Atau gas beneran, kemudian setelah gas memenuhi ruangan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dinyalakan api, bakar mati semua. Wih, itu adalah Holocaust, pembunuhan yang besar-besaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Holocaust ini bukan berarti tidak ada survivornya, bukan berarti tidak ada penyintasnya atau yang berhasil selamat. Ada yang selamat bernama Yehiel Dinur ya, orang Yahudi Yehiel Dinur. Kemudian ketika dia sudah bertahun-tahun hidup, dia sebagai penyintas atau survivor itu dia diwawancarai oleh seseorang masuk acara kayak gitu ya. Kemudian pada tahun 1960 dia cerita bahwa waktu dia sempat bersaksi di trial, di pengadilan, karena pemerintah itu menangkap Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ini adalah seorang yang seperti mayornya lah, seperti orang utama menjalankan pembunuhan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Si Yehiel Dinur ini adalah saksinya, dia korban. Adolf Eichmann ini adalah pelaku. Ketika sama-sama dikumpulkan di ruang pengadilan, di trial, Dinur bersaksi, saya dibeginikan, saya dibegitukan oleh tentara Jerman, tentara Nazi. Kemudian si hakim bertanya kepada si pelaku terdakwa, Adolf Eichmann ini, bagaimana kejahatan yang kamu lakukan? Adolf Eichmann kemudian menceritakan kejahatannya, saya disuruh begini, saya lakukan begini, sampai orang mati. Yehiel Dinur itu mengatakan, wah, dia begitu sedih, begitu takut, sampai dia terjatuh di ruang pengadilan tersebut. Kaget gitu. Tidak bisa membayangkan kejahatan yang luar biasa bisa dilakukan oleh manusia berdosa. Kemudian Dinur ditanya, kenapa kamu jatuh di trial itu, di pengadilan tersebut? Kenapa kamu jatuh? Kemudian si Dinur mengatakan, saya menyadari bahwa saya takut tentang diri saya ternyata bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Adolf Eichmann. Dia membayangkan bahwa dirinya sendiri bisa menjadi kejam kalau dia menjadi tentara Nazi. Dirinya sendiri sebagai korban bisa saja menjadi pelaku. Dia jatuh. Ya, kebetulan sejarah mengatakan si Yehiel Dinur ini adalah korban. Si Adolf Eichmann ini adalah pelaku. Ya, I was afraid about myself. I saw that I am capable to do this exactly like he. Aku bisa lakukan kejahatan itu seperti Eichmann. Semua orang bisa melakukan dosa dengan kejam. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah tersebut kita bisa belajar bahwa sumber pencobaan manusia yang berdosa salah satunya adalah timbul dari diri kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jangan selalu salahkan keadaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa jadi yang salah itu kita sendiri. Salah satu sumber pencobaan atau temptation yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, ternyata bukan orang luar, bukan orang lain, diri kita sendiri yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, ini adalah
Manusia yang berdosa dapat melakukan berbagai-bagai dosa, bahkan menggoda diri untuk melakukan dosa. Bukan hanya menggoda diri, kita bisa menggoda orang lain, yuk lakukan dosa. Wah, ini sumber pencobaan yang pertama, yaitu natur kedagingan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mazmur 7 ayat 14 mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 7 ayat 14, sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ini adalah manusia berdosa. Kita itu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang yang dilahirkan dari keturunan manusia sudah memiliki natur yang berdosa. Kita bisa berbohong, kita bisa menyimpan dendam, kita bisa mengeluarkan dusta. Inilah sumber pertama pencobaan diri kita sendiri yang berdosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, sumber pencobaan yang kedua adalah datangnya dari iblis, yaitu si pendusta yang sangat suka menggoda orang untuk melakukan dosa. Pekerjaan pertama iblis kepada manusia, Adam dan Hawa adalah apa? Menggoda, mendustai Adam dan Hawa, membuat mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, dan akhirnya Adam dan Hawa terjebak godaan iblis sehingga memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dari sini kita sudah tahu pekerjaan iblis pertama kali kepada manusia itu apa? Menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau pekerjaan utama dan pertama iblis adalah menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa, seberapa ahlinya iblis sih? Seberapa ahlinya iblis menggoda manusia sejak Adam dan Hawa? Ribuan tahun yang lalu, iblis sudah menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Nggak bisa, kita nggak bisa kuat menghadapi iblis. Iblis itu sangat senang ketika kita jatuh ke dalam dosa. Nah ini bahaya ya. Nah, jika kita lihat Yakobus menjelaskan pencobaan temptation, itu Yakobus tekankan pencobaan ini sumbernya bukan dari Allah. Tetapi kita bisa melihat bahwa dua sumber pencobaan adalah diri kita yang sudah jatuh dalam dosa dan juga iblis. Kalau mau tambahkan, dunia yang berdosa ini juga menggoda kita untuk melakukan dosa. Pencobaan itu datangnya bukan dari Allah, dan Allah sendiri tidak pernah mendatangkan pencobaan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan itu nggak pernah, dia itu Allah yang baik. Bila Allah mencobai seseorang, seorang teolog mengatakan ya, kalau Allah itu mencobai seseorang, berarti itu bertentangan dengan sifatnya yang kudus. Kalau Tuhan menggoda kita, ayo jatuh ke dalam dosa. Itu berarti bertentangan dengan sifatnya yang kudus, yang baik, yang ingin kita tidak berdosa. Tuhan itu adalah segala sumber yang baik, dia selalu hasilkan yang baik. Ini berarti Allah tidak pernah melakukan kejahatan, dia kudus, dia tanpa cacat celah dosa. Jika kita kaitkan dengan surat 1 Yohanes, Allah adalah terang. Terang itu identik dengan apa? Kebenaran, kebaikan, kesucian, kehidupan. Dan bertentangan dengan gelap. Gelap itu dimaknai secara apa? Dimaknai tentang segala yang jahat, segala yang buruk, segala yang berdosa, dusta, dan juga kematian. Itu antara terang dan gelap. Tuhan itu terang. Iblis itu gelap. Dosa itu gelap. Terakhir kita bahas ayat yang terakhir, ayat 13b. Yakobus 1 ayat 13b. Di situ dikatakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus di sini menekankan ulang tentang pribadi Allah yang baik. Allah bahkan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, karena Allah tidak dapat jatuh ke dalam dosa. Maka waktu iblis mencobai Allah, nggak boleh. Itu berdosa. Lagi pula, Tuhan tidak bisa berdosa. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan itu tidak bisa berdosa, mungkin kita akan berpikir, Tuhan itu maha kuasa ya. Tuhan itu maha kuasa, bisa lakukan apapun, tapi tidak bisa lakukan dosa.
Ini bukan berarti Allah itu nggak maha kuasa ya. Tuhan itu maha kuasa betul. Tuhan itu maha adil. Tetapi sifat-sifatnya, kemahaannya Allah itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Kalau bertentangan dengan satu lainnya itu bukan Allah, bukan harmonis ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lakukan dosa karena kita lemah. Maka dari itu ketika kita memandang Tuhan yang tidak bisa lakukan dosa, harusnya kita tenang dong. Ya, harusnya kita tenang. Tuhan tidak akan memperlakukan kita itu seperti orang tua yang selingkuh. Tuhan tidak akan memperlakukan kita seperti orang yang KDRT. Tuhan tidak akan berbohong. Tuhan tidak akan memperlakukan kita jahat. Tuhan tidak akan menjadi orang tua yang jahat menelantarkan anak-anaknya, tidak mau urus anaknya, aborsi anaknya. Tuhan adalah Bapa kita. Kita punya Allah yang super baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami Allah yang tidak pernah lakukan dosa dan tidak bisa lakukan dosa, itu bukan berarti Allah itu lemah. Allah itu super baik. Dan sebaliknya, kita justru jangan lakukan dosa kepada Tuhan. Setiap kita lakukan dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara tidak langsung kita lakukan kepada Tuhan. Yusuf katakan kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku berani melakukan kejahatan besar ini kepada Tuhan? Dengan selingkuh, dengan berzina dengan istri Potifar. Apa dosa, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, ujung-ujungnya karena kepada Allah. Kita buat jahat kepada Allah. Karena kita ciptaan Tuhan. Dan yang paling penting kita perhatikan dosa ini. Jangan mencobai Tuhan. Kenapa kita tidak boleh lakukan mencobai Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yakobus mengatakan, karena memang Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa lihat, Ulangan 6 ayat 16, di situ ada larangan dengan jelas. Yuk kita buka sama-sama, Ulangan 6 ayat 16. Kita baca bersama-sama, Ulangan 6 ayat 16. 1, 2, 3. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Larangannya jelas sekali, nggak boleh cobai Tuhan. Maksudnya apa? Cobai Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pun larang iblis untuk mencobai Tuhan. Apa artinya mencobai Tuhan? Konteks Ulangan 6 ayat 16 adalah ketidakpercayaan Israel pada pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Mereka minta makan, mereka minta air, mereka komplain, mereka sampai ngapain Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka sampai menghina Tuhan, gak percaya Tuhan, mencela pemimpin Musa dan Harun. Wah, dosa bangsa Israel itu bukan dosa sekedar itu saja. Itu dapat disimpulkan sebagai dosa mencobai Tuhan. Kenapa? Ini perlu konteks. Dosa mencobai Tuhan ini perlu konteks apa? Pertama, Tuhan sudah memelihara kita dengan luar biasa, sudah kasih mujizat bahkan, dan Tuhan sudah kasih bukti, aku ini baik, aku ini Bapa yang baik, tidak mungkin memberi batu, ular kepada yang minta roti. Aku sudah menunjukkan mujizatku bertahun-tahun. Aku sudah kasih mana dari surga, sudah kasih burung puyuh, sudah kasih tiang awan, tiang api, masih tidak percaya. Ini mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah kita meragukan kebaikan Tuhan, padahal sudah banyak bukti kebaikan Tuhan. Kita sudah dikasih berkat. Kita masih nggak percaya Tuhan kasih berkat. Kita sedang mencobai Tuhan. Tuhan ingin bunuh bahkan bangsa Israel. Kasih hukuman mati saja. Sampai Tuhan kesalnya kayak gitu. Sampai Musa pernah berdoa, Tuhan, jangan bunuh bangsa Israel. Lebih baik aku masuk neraka daripada bangsa Israel harus mati dibunuh Tuhan. Kenapa? Dosa mencobai Tuhan. Nggak percaya Tuhan Maha Kuasa. Nggak percaya Tuhan baik. Kurang ajar kamu. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi nggak pernah percaya Tuhan.
Mencobai Tuhan berarti ngatur Tuhan sesuai pengertian kita. Katanya Allah baik, kenapa kami dihukum di padang gurun? Kamu sendiri yang gak percaya, suruh langsung masuk serang tanah Kanaan, gak masuk. Padahal tanah Kanaan cuma 2 minggu, 3 minggu sampai kok. Kamu gak percaya, gak mau perang dengan orang Kanaan, putar 40 tahun. Ini mencobai Tuhan, Israel terlalu banyak mencobai Tuhan, Tuhan hukum. Oh, Tuhan tidak mau kita mencobai dia. Tuhan nggak mau kita menghina tindakan Tuhan atas kita. Jangan lupakan bukti-bukti pemeliharaan Tuhan atas kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang pernah murka sedemikian, murka, apakah kita bisa katakan Tuhan itu jahat? Jahat ya Tuhan. Bunuh bangsa Mesir, anak sulung bangsa Mesir dibunuh Tuhan. Orang yang menyembah patung anak lembu emas dibunuh Tuhan. Orang Israel mau dibunuh oleh Tuhan. Tuhan itu jahat ketika mau bunuh orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukuman mati itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhan. Ketika Tuhan lakukan hukuman mati, Tuhan tidak bersalah, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap kudus. Karena apa? Manusia ini milik Tuhan semua kok. Kalau Tuhan mau mematikan manusia dengan kekudusannya, dengan keadilannya, nggak masalah. Bahkan kalau mau adil, Bapak Ibu Saudara sekalian, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mati. Selesai. Nggak perlu repot-repot. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi karena Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan begitu baik memberikan anugerahnya, kita masih hidup sampai sekarang. Tuhan itu baik. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita punya Allah yang baik, yang tidak pernah menggoda kita untuk melakukan kejahatan. Allah tidak pernah mencobai manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Dalam ayat ini, Yakobus tekankan, Tuhan itu anti kejahatan. Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Kenapa kita berbuat jahat kepada Tuhan? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu berbuat baik kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencobai Tuhan, berbuat jahat kepadanya. Dia sudah baik kepada kita. Memang sulit ya. Kita untuk tidak berdosa itu sulit. Ya, kita akui kita lemah, kita berdosa. Tetapi bukan berarti kita tidak berjuang semaksimal mungkin. Marilah kita sungguh-sungguh bersandar kepada Kristus dan menang atas pencobaan, Bapak Ibu. Tetapi kita ingat dengan usaha kita sendiri, ya, kita akan gagal. Bukan tidak akan gagal ya. Kita akan gagal hadapi pencobaan kalau dengan usaha kita sendiri kita nggak mampu. Maka dari itu kita perlu lawan pencobaan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Kristus. Dengan iman kita mau melewati setiap pencobaan yang ada. Kita juga ingat bahwa Tuhan itu janjikan mahkota kemuliaan dan juga mahkota kehidupan. Kepada kita yang setia, yang taat, yang mengasihi Allah, hanya saja memang memperoleh mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan itu perlu jalan salib. Maka kita tahu istilah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Banyak orang inginkan mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan, tetapi tidak mau mahkota duri. Padahal untuk mendapatkan mahkota kemuliaan dan juga mahkota kehidupan, kita harus dapatkan mahkota duri pencobaan. Mahkota duri itu kita ibaratkan seperti pencobaan. Kita harus menanggung mahkota duri, pencobaan-pencobaan itu. No crown of glory without crown of thorns. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa mahkota duri. Charles Spurgeon pernah katakan, janganlah kita mencari mahkota kemuliaan, padahal Tuhan Yesus sendiri hanya mendapatkan mahkota duri. Kita perlu sadar, untuk memperoleh mahkota kemuliaan, kita harus menjadi murid Kristus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Memang, Yesus setelah dapat mahkota duri, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mendapatkan mahkota yang paling mulia, dia peroleh. Dia sudah bangkit, dia sudah naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah surga dan bumi ini. Tetapi kita mendapatkan mahkota kehidupan juga, hidup yang kekal.
Yesus bukan mendapatkan mahkota kehidupan atau hidup yang kekal. Yesus itu memberikan hidup kekal. Yesus itu sendiri adalah hidup kekal. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca dengan keras. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita jangan lari dan menghindari pencobaan. Ya, kita jangan lari dan menghindari pencobaan. Jangan juga gegabah menghadapi pencobaan dengan sombong. Kita jangan lari karena pencobaan adalah hal yang umum bagi kita. Mari kita sama-sama baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita dapat jalan keluar, ketika kita dapat menanggung pencobaan, itulah anugerah Tuhan. Dan setelah kita melewati setiap pencobaan, setelah itu juga kita akan memperoleh mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan bagi barang siapa yang mengasihi Tuhan, bagi barang siapa yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh melanjutkan eksposisi Yakobus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia biasa yang mengalami pencobaan-pencobaan yang umum juga yang dialami oleh setiap orang. Ampuni kami Tuhan jika kami merasa diri kami itu begitu tidak diperhatikan Tuhan, begitu tersendiri, begitu tidak ditolong oleh Tuhan. Kiranya kami boleh menyadari bahwa di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong kami, Tuhan memberikan bijaksana, dan kami pun mau Tuhan meneladani Yesus Kristus yang sudah menang atas pencobaan-pencobaan yang begitu berat. Kiranya kami juga boleh menang atas segala pencobaan-pencobaan yang begitu berat yang kami hadapi pribadi lepas pribadi. Ajar kami juga Tuhan untuk terus bersandar kepada firman Tuhan dan juga bersandar pada pertolongan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memegang tangan kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.